Halo guys, ketemu lagi dengan saya Mentor Keuangan. Kali ini kita akan membahas atau menjawab pertanyaan dari rekan saya, yaitu Mas Krangga Jaya. Oke, pertanyaannya adalah tentang dana darurat dan dana pendidikan anak. Simak video berikut ini. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Mentor Keuangan. Malam hari ini kita akan coba menjawab pertanyaan dari rekan saya. Ini namanya Mas Krangga Jaya, ya Mas, atau biasa dipanggil Mas Rangga. Beliau ini rekan bisnis saya dulu waktu saya berdinas di Palembang. Waktu itu kami berusaha membuka usaha es dawet, kalau nggak salah dawet Cah Banjar ya kalau nggak salah. Itu saya sama Mas Rangga ini dan satu rekan lagi ya, kami bertiga itu sempat membuka sampai dua outlet es dawet. Namun sayangnya bisnis kami tidak berjalan dengan baik, sehingga harus tutup di tengah jalan. Namun kami sudah cukup mendapat untung yang lumayan ya di tengah perjalanan tersebut, dan tentunya pelajaran berharga mengenai bagaimana kita harus berbisnis. Oke, pertanyaan dari Mas Rangga sederhana aja nih. Ini sebenarnya pertanyaan yang waktu dulu pada saat saya memberikan sharing di Pertamina sekitar beberapa bulan lalu ya, saya mendapat pertanyaan ini, cuman karena waktunya belum nggak cukup sehingga pertanyaan ini belum terjawab. Kali ini khusus untuk Mas Rangga, teman saya dari Palembang. This is for you. Oke, silakan disimak. Mas Taufik, rekan bisnis dawet Cah Banjar. Oke, saya sudah menikah dengan 2 orang anak, 4 tahun dan 6 bulan. Selamat Mas Rangga, sudah menikah 2 orang anak, 4 tahun dan 6 bulan. Semoga keluarganya bahagia, sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Nah, pertanyaannya adalah, lebih aman ikut asuransi atau menabung emas? Ya, ikut asuransi atau menabung emas untuk dana darurat atau dana pendidikan anak. Nah, jadi pertanyaannya adalah, untuk dana darurat dan atau dana pendidikan anak, berapa sih lebih cocok ikut asuransi atau menabung emas? Dan pertanyaan berikutnya adalah, berapa kisaran dana yang harus saya saving? Oke, pertanyaan ini akan saya jawab ada 2 sebenarnya. Jadi berapa dana yang harus di saving? Nah, kalau berapa dana yang harus di saving, jadi untuk dana darurat seperti di video sebelumnya ya ada itu antara 3 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, kalau Mas Rangga sudah menikah dengan 2 orang anak ini, kalau menurut saya paling tidak 6 sampai 12 bulan pengeluaran bulanan. Jadi minimal 6 bulan Mas Rangga sudah siapkan di sebuah instrumen yang cukup liquid ya. Nah, ini jawaban berikutnya nanti ya. Jumlahnya adalah 6 bulan sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Apakah harus sampai 12 kali full gitu, sementara saya masih ada tujuan keuangan lain, ya akan sangat tergantung dari kondisi keuangan Mas Rangga nanti. Saya akan variasi jawabannya cukup banyak, jadi tapi kalau saya jawab secara singkat, minimal Mas Rangga sudah harus punya 6 bulan pengeluaran. Dan kalau sudah sampai 12 bulan pengeluaran, Mas Rangga mungkin udah cukup bisa bernafas lega dan bisa lebih fokus ke tujuan-tujuan keuangan lainnya. Tapi apakah dengan 6 bulan nggak boleh ke tujuan keuangan lain? Boleh juga. Itu akan sangat tergantung dari bagaimana profil keuangan Mas Rangga. So, kapan-kapan silakan kita diskusi lagi ya Mas Rangga. Itu untuk dana darurat jumlahnya. Sedangkan untuk jumlah dana pendidikan anak, nah ini tergantung Mas Rangga inginnya anaknya sekolah di mana.
Apakah di sekolah negeri yang biayanya gratis atau di sekolah swasta yang tentu ada biaya yang lebih besar. Taruhlah misalnya Mas Rangga ini anaknya kan 4 tahun ya. Kalau masuk SD mungkin berarti umur 7 tahun, 3 tahun lagi lah. 3 tahun lagi di SD misalnya sebuah SD swasta dengan uang masuk misalnya taruhlah 10 juta gitu misalnya, 10 atau 10 lah ya misalnya. Masuk SD 10 juta di tahun ini. Nah, biasanya ada inflasi untuk biaya pendidikan. Beberapa orang mengatakan sampai 10%, beberapa orang lain juga mengatakan jumlah inflasinya antara bisa sampai 2 kali inflasi umum. Jadi kalau kita anggap inflasi umum adalah 3%, maka inflasi pendidikan bisa 6%. Tapi taruhlah 10% per tahun ya inflasi pendidikannya. Jadi kalau tahun ini adalah 10 juta, tahun depan biaya pendidikan masuk SD-nya bisa menjadi 11 juta rupiah. Tahun depannya lagi nambah lagi 1.100.000 menjadi 12,1 juta rupiah, dan ditambah lagi 10% dari 12,1 juta sekitar 1.200.000. Itu salah satu cara untuk kita menentukan berapa sih jumlah yang harus kita siapkan. Misalnya demikian berarti Mas Rangga harus menyiapkan paling tidak sekitar 13 juta rupiah ya untuk biaya masuk anaknya di 3 tahun lagi, karena sudah ada peningkatan sekitar 10%, hampir lebih dari 30% ya. Kalau mau lebih firm lagi sebenarnya bisa dilihat dari histori ke belakangnya. Di sekolah tersebut, sekolah incarannya Mas Rangga 3 tahun lalu berapa sih? Misalnya 7 juta. Nah berarti pasti setiap tahun naik 1 juta rupiah. So di 3 tahun lagi Mas Rangga bisa berharap perlu menyiapkan uang 13 juta rupiah. Itu simpelnya seperti itu. Nah, untuk menyiapkannya bagaimana nih Mas Mentor untuk dana darurat dan dana pendidikan anak? Nah, kalau dana darurat apakah ikut asuransi atau menabung emas? Tentunya bukan dengan asuransi kalau untuk dana darurat ya. Dana darurat itu sifatnya ada 3, jadi dia harus liquid, mudah diakses dan dan aman ya. Jadi liquid itu artinya gampang diambil seperti uang tunai. Lalu salah satu yang yang cukup bisa memenuhi syarat ini adalah logam mulia ya. Dia liquid, mudah diakses ya, gampang diambil ya. Uang tunai gampang diambil ATM. Emas kalau kita taruh di rumah gitu, gampang diambil, atau taruh di SDB pun kita tinggal ke SDB-nya saja. Dan aman tentunya, aman kalau uang kita taruh di bank, emas pun kita taruh di bank itu juga aman. Memang ada lagi yang mengatakan bahwa ini aman bukan hanya aman dari sisi keamanan si dana darurat ini nggak diambil oleh orang, tapi juga keamanan dari nilai dari penyusunan inflasi. Jadi kalau tabungan kan bunganya taruhlah 3% ya, misalnya inflasi 3% juga, jadi otomatis 0 nilainya. Nah, berarti kan nggak bertumbuh seperti itu. Namun menurut saya, karena kita juga tahu batas optimal menyiapkan dana darurat ini, jadi antara 3 sampai 12 bulan, menurut saya ini nggak terlalu tidak terlalu harus dipikirkan lah keamanan dari penurunan nilai inflasi ini. Apalagi kalau Anda menyimpannya dalam bentuk logam mulia atau reksadana pasar uang, nilainya mudah-mudahan sih bisa lebih tinggi peningkatannya daripada inflasi. Itu untuk dana darurat. Jadi cocoknya di uang tunai, bisa di logam mulia ya, atau di reksadana pasar uang. Nah, sedangkan untuk pendidikan anak, dana pendidikan anak ini tergantung macam-macam Mas Rangga. Kalau Anda memerlukannya untuk tahun depan misalnya ya, lalu Anda ikut asuransi, menurut saya asuransi ini mungkin adalah asuransi yang dikaitkan dengan investasi ya. Jadi lazim kita dengar adalah unit link. Kalau Anda menyiapkan dana pendidikan anak untuk tahun depan dengan menggunakan investasi ini, unit link, menurut saya itu ya bukan nggak boleh sih, boleh aja kalau itu uang Anda juga ya. Cuman
kita khawatirnya investasi unit link itu nilainya sedang nggak bagus, sedang jeblok di tahun depannya misalnya seperti itu. Akan lebih baik kalau tujuan-tujuan jangka pendek Anda juga siapkannya di instrumen investasi yang jangka pendek. Deposito aja udah cukup, reksadana pasar uang, atau ya taruh di tabungan aja seperti itu. Lain halnya kalau Anda menyiapkan dana pendidikan untuk dana kuliah yang misalnya masih 17 tahun lagi, 15 tahun lagi, itu Anda taruh di instrumen jangka panjang seperti saham, lalu reksadana saham, properti, logam mulia, itu bisa menjadi pilihan ya. Dan pesan saya, kalau Anda akan berinvestasi, jangan lupa ketahui dulu profil risiko dan berinvestasilah di instrumen yang Anda paham dan kenali. Jadi jangan karena saya ngomong di saham, jangka panjang pasti saham. Enggak juga. Kalau Anda nggak nyaman dengan itu, lalu Anda lebih prefer masukkan ke bisnis, es dawet Cak Banjar tadi misalnya, ya kenapa enggak? Tapi tentu semua ada risikonya, saham ada risikonya, bisnis ada risikonya, Anda taruh di properti pun ada risikonya. Jadi silakan ditimbang-timbang mana yang Anda paling cocok. Ada cerita gini, di satu ini sih sebenarnya kisahnya kasus lah ya, yang sempat beberapa bulan lalu sempat heboh. Jadi si orang ini mau sudah ada rencana untuk menikah 2 atau 3 tahun lagi gitu ya. Taruhlah 3 tahun lagi lah. Yang menurut saya itu adalah horizon waktu jangka pendek, bukan jangka menengah maupun panjang. Jadi kalau 3 tahun lagi saya prefer taruhlah di instrumen jangka pendek. Nah, dia sudah ada tujuan menikah 3 tahun lagi, tapi dia menaruh semua dana investasinya ke instrumen jangka panjang, which is dalam hal ini adalah saham. Dan dilalah di tahun ketiga itu nilai sahamnya sangat jeblok turun. Jadi bisa dibayangkan betapa kagetnya dia saat akan menggunakan dana tersebut untuk biaya pernikahan, ternyata lagi rugi nih, nah, gitu. Dan lebih parahnya lagi, beliau nggak darurat, jadi udah nggak punya dana darurat, investasinya ditaruh di saham semua, pas lagi mau dibutuhkan untuk biaya pernikahan, investasinya lagi jeblok. Nah, kalau udah seperti ini bagaimana? Mau merealisasikan investasinya dengan cara cut loss, ya lumayan, ruginya lumayan. Tapi itulah risiko. Jadi kalau Anda belum punya dana darurat yang cukup ya, yang cukup ini artinya tiap orang ini beda-beda nih pengertian kata cukup. Buat saya mungkin 3 bulan udah cukup, buat Anda 6 bulan belum cukup, maunya 12 bulan. Preferensi dan kemudian kenyamanan kita masing-masing itu akan berbeda-beda. Message-nya adalah kalau Anda belum siapkan dana darurat yang cukup dan Anda sudah investasi yang kemana-mana, menurut saya sebaiknya tahan dulu. Jadi siapkan dulu dana daruratnya, senyaman Anda 3 bulan, 6 bulan, menurut Anda sudah oke gitu ya, baru investasinya bisa Anda genjot gitu. Seperti itu. Sekali lagi ini hanya sekilas saja. Kalau Anda pengen tahu jawaban yang lebih dalam, silakan komen, silakan tanya lagi, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Bisa juga kalau mau gabung di grup mentor keuangan ya, silakan WA ke admin di 0822 77993838. Di situ silakan mau bertanya apapun tentang perencanaan keuangan ya, feel free aja, saya akan jawab sebisa saya juga, semampu saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dalam merencanakan keuangan dan bisa mencapai tujuan-tujuan hidup teman-teman. Oke, itu aja Mas Rangga, semoga bermanfaat. Kapan-kapan kita ketemu lagi kalau saya ke Palembang. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.